Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang golongan yang sedikit dan golongan yang banyak. Di antaranya seperti bahwa orang-orang yang benar-benar memperhatikan ayat-ayat Allah itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang senang kepada kebenaran dari Allah jumlahnya juga sedikit. Orang-orang yang masuk pada muqarrabin atau orang-orang yang dekat kepada Allah dan sholihin jumlahnya juga sedikit. Namun yang sedikit itulah yang nantinya akan diberi keberuntungan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau bersyukur jumlahnya banyak. Orang-orang yang tidak peduli kepada ayat-ayat Allah jumlahnya banyak. Orang-orang yang melakukan kefasikan jumlahnya juga banyak. Serta orang-orang yang berbuat kezaliman itu tambah banyak. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang golongan yang sedikit dan golongan yang banyak. Kami mulai ayat-ayat yang membicarakan tentang golongan yang sedikit. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Shad ayat 24, yang beriman dan beramal soleh itu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa qalilum mahum. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Penjelasan ayat, Daud berkata, saudaramu itu telah mendolimimu dengan meminta satu ekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya, dan sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain dan mendoliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang mukmin yang soleh. Sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain dan mereka berjumlah sedikit. Dalam ayat ini yang beriman dan beramal soleh hanya sedikit. Wa qalilum mahum. Surat Saba ayat 13, yang mau bersyukur itu sedikit. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurir rosyat. Ikmalu ala Dawuda syukurau wa qalilum min ibadiyas syakur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku.
Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Penjelasan ayat, jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya berupa tempat-tempat ibadah, gambar-gambar dari kaca dan tembaga, nampan-nampan besar seperti telaga tempat air dan bejana-bejana yang menetap di suatu tempat dan tidak bergerak karena besarnya. Dan kami berfirman, wahai keluarga Daud, beramallah untuk mensyukuri Allah atas apa-apa yang telah Dia berikan kepada kalian. Dan hal itu dengan menaatinya dan menjalankan perintah-perintahnya. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur, dan Daud dengan keluarganya termasuk yang sedikit itu. Dalam ayat ini yang mau bersyukur hanya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, dan benar-benar berpegang teguh kepada tali agama Allah, serta mau mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada oleh Allah, itu benar-benar jumlahnya sedikit. Kemudian orang-orang yang tidak mau bersyukur, yang menolak kebenaran dari Allah, tidak mau peduli kepada ayat-ayat Allah, bahkan Al-Quran aja diabaikan, itu jumlahnya benar-benar banyak. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya golongan yang banyak. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Waqiah 10 hingga 14, yang termasuk muqarrabun juga sedikit. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im tulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Penjelasan ayat maksudnya adalah bahwa orang-orang yang ketika di dunia paling dahulu kepada kebaikan atau keimanan, mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah yang memiliki sifat didekatkan kepada Allah, berada dalam surga-surga kenikmatan, di tempat yang paling tinggi, di tempat tertinggi yang tidak ada tempat lagi di atasnya. Dan mereka disebutkan adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Maksudnya jumlah golongan besar orang-orang terdahulu dari umat ini secara umum daripada umat yang datang selanjutnya. Dari golongan pertama lebih banyak daripada golongan orang-orang yang kemudian. Dalam ayat ini yang beriman di akhir hanya sedikit. Wa qalilum minal akhirin. Surat Yunus 92 yang melupakan kekuasaan Allah itu banyak. Fal yawma yunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun.
maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Penjelasan ayat, hari ini kami hendak menjadikan kamu berada di tempat yang tinggi di permukaan tanah dengan tubuhmu, agar dapat melihatmu orang yang mendustakan dengan kebinasaanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi manusia sepeninggalmu yang akan memetik pelajaran darimu. Namun, kebanyakan dari manusia melalaikan hujah-hujah kami dan dalil nyata kami. Mereka tidak mau memikirkannya dan mengambil pelajaran darinya. Dalam ayat ini yang melupakan kekuasaan Allah itu banyak. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian ini yang bisa kami aturkan surat Yunus ayat 92 yang membicarakan tentang orang-orang yang benar-benar tidak mempedulikan kekuasaan Allah dan itu jumlahnya banyak. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan orang-orang yang benar-benar menolak kebenaran dan melakukan kefasikan atau fasik, itu juga jumlahnya banyak. Kami akan mengaturkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bab orang-orang itu banyak yang melakukan kefasikan. Penjelasan seperti berikut ini. Surat Az-Zuruf 78 yang tidak senang kepada kebenaran itu banyak. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Penjelasan ayat, Allah berkata, kami telah mendatangkan kepada kalian dan lainnya, wahai orang-orang yang mengingkari kebenaran tentang datangnya hari kebangkitan dan hari perhitungan melalui lisan Rasul kami. Kami juga telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, namun kebanyakan kalian tetap mengingkari kebenaran. Dalam ayat ini yang tidak senang kepada kebenaran banyak. Aktsarokum lil haqqi karihun. Surat Al-Maidah 49 yang fasik itu banyak. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Penjelasan surat Al-Maidah 49.
Dan putuskanlah perkara, wahai Rasul, di antara orang-orang Yahudi dengan hukum yang Allah turunkan kepadamu di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan nafsu orang-orang yang berhukum kepadamu. Dan berhati-hatilah terhadap mereka agar jangan sampai mereka menghalangi dirimu dari sebagian hukum yang Allah turunkan kepadamu. Akibatnya kamu meninggalkan pengamalannya. Apabila mereka itu berpaling dari putusan hukum yang sudah kamu keluarkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak untuk memalingkan mereka dari kebenaran disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat sebelumnya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar keluar dari ketaatan kepada Tuhan mereka. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang golongan yang sedikit dan golongan yang banyak. Tentu kita milih golongan yang sedikit karena nanti akan diberi keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang benar-benar mendapat keberuntungan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.